Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini dipertemukan dan Kang Idam tadi sudah halo-halo kali ya. Emang Kang Idam inilah yang seringkali saya bilang, saya maunya gini, saya maunya gini gitu. Dia nulirna, jadi kumaha sih? Nggak, saya maunya gini gitu. Nah, jadi ini Quran versi pertama. Karena nanti ada versi besar, ada versi digital, ada versi ensiklopedia gitu. Kan kerja teh kudu bertahap atuh. Jadi ada versi, kenapa segini? Saya utamakan yang sebesar ini dulu, saya minta ke Kang Idam ukurannya yang bisa masuk tas. Jadi kalau nanti buka tuh, kan ari badag ting mah kan juga meni badag gitu. Kayak lebek gitu kan. Badag. Jadi kalau sebesar ini kan simple. Jadi kalau di bis gitu bisa buka gitu, di masjid bisa ya. Ininya nanti muncul gini. Ya, ini untuk sementara karena belum di emboss dan belum di foil. Nanti asli, maksudnya yang nanti ini timbul nih, ya. Karena saya bilang saya mau yang lux gitu, sehingga kalau Anda pegang teh nggak malu. Ya. Jadi iya lux aja, ininya nanti akan keemasan ya apa? Akan muncul nyala. Jadi kalau satu saat listrik parem, ngagoler itu. Nu katingali dari jejeran buku teh cuma Quran. Ya, kontemporer gitu kan. Nah, di sini terjemah kontemporer. Al-mu'asir itu kontemporer atau modern gitu ya. Jadi kita selalu mengusung konsepnya adalah kontekstual. Jadi mu'asir itu artinya kontekstual, kekinian, mudah dicerna. Saya sadar bahwa ada bagian ayat yang udah saya kutak-atik, tetap itu butuh waktu untuk mencernanya. Ada bagian nanti kata Anda teh, si Pak Ama bohong, riut, anggur. Nya boro-boro Anda, aku juga riut, tahu nggak? Nah, jadi ada bagian ya, saya menemukan beberapa ayat yang memang saya udah baca tafsir itu, tafsir ini, saya sudah struktur bahasanya saya sudah buat beberapa gitu. Nah, ada tapi beberapa gitu. Yang lainnya lebih mudah untuk dicerna. Jadi bentuknya seperti ini, tapi nanti kalau udah aslinya nih beda ininya. Di emboss ya namanya. Ya. Emboss itu muncul, foil itu bercahaya, Pak. Oh iya. Spot UV itu apa? Pokoknya banyak lah itu. Oh iya. Jadi emboss tuh muncul, foil itu bercahaya. Ya gitu. Terus spot UV itu daub ya, artinya campuran antara gitu tah. Saya mau belajar yang gituan, oke, tamat ngerjain Quran. Jadi bagi-bagi tugas, ada yang bicara itu dan ya mohon doa juga. Saya katakan ini tahap awal ya. Ini tahap awal. Nanti ada yang mushafnya saja, ada yang besar nanti ya. Dan sebenarnya saya yang jadi ambisi, mohon doa biar saya sehat, diberi kecerdasan. Amin. Punya kesempatan umur itu saya ingin membuat ensiklopedia Quran tematik. Kalau ensiklopedia itu kan, tapi memang agak tebal sih, sekitar 8 sampai 10 jilid. Ya ensiklopedia seginilah ya. Nah, jadi gini, itu sangat membantu ketika Bapak Ibu misalnya gini, kalau menurut Quran mendidik anaknya gimana sih? Maka ayat-ayat tentang pendidikan saya kumpulkan. Ayat tentang pendidikan, tapi bukan hanya dikumpulkan, dibuat sistematika. Jadi ternyata mendidik anak tuh harus berawal dari ini ayat-ayatnya. Terus ada nanti
doa-doanya semua tapi dari Quran. Itu yang disebut dengan tematik Al-Quran, ya. Nah, terus misalnya kita ingin bicara tentang amanah. Amanah teh apa sih, ya? Amanah. Maka ayat-ayat yang berbicara tentang amanah itu sudah saya kumpulkan. Lalu dibikin outline. Pengertian amanah, ruang lingkup amanah, latihan untuk amanah, konsekuensi kalau kita jadi orang amanah, ya, resiko jadi orang amanah teh apa gitu. Nah, itu yang kalau boleh saya katakan itu next pekerjaan berikutnya yang sekarang harus saya lewati begitu. Jadi sehingga kalau tafsir Quran kan sudah banyak. Misalnya gini, Profesor Quraisy Shihab menulis tafsir Al-Misbah. Berapa jilid ya? Ya, 15 jilid, ya. Tapi itu tafsir. Jadi Anda tetap harus dari awal sampai akhir. Kalau yang akan saya buat, itu Anda tidak perlu baca awal sampai akhir. Yang Anda inginkan tema apa? Warisan. Udah, cari warisan. Ayat-ayat warisan semua keluar. Gitu. Itu maksud saya. Kan Profesor siapa? Al-Azhar tuh Asmadi. Bukan, yang menulis tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Profesor Buya Hamka itu meninggalkan karya setelah meninggal sebelum beliau meninggal buat karya namanya Tafsir Al-Azhar, ya. Nah, Tafsir Al-Azhar sama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Profesor Quraisy Shihab meninggalkan karya Al-Misbah dari Al-Fatihah sampai An-Nas gitu. Terus Profesor Muhammad Yunus itu meninggalkan Al-Bayan, Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, saya pelajari rata-rata begitu. Oh iya, saya ingin membuat yang berbeda dengan itu, yaitu yang membuat orang lebih mudah. Apa yang lebih mudah? Nah, biasanya orang ingin langsung, pokoknya ayat-ayat tentang keluarga teh apa aja sih? Ayat tentang keluarga, gitu. Ini bagi awam bisa, bagi Anda misalnya, aduh, Ibu Ani tolong siap-siap ya bagian ibu untuk menyampaikan ceramah di RT 03. Nah kan, ya ibu mah bahas ini aja bulah ya, ibu mah bahas tentang kebersihan ya, supaya RT 03 teh ibu-ibuna rajin bebersih. Ibu tinggal ambil saja ensiklopedia ya, lihat bab kebersihan ya, udah ayat-ayat kebersihan murudul di situ semuanya. Jadi ibu tidak perlu dari Al-Fatihah An-Nas gitu. Kebersihan. Nah, itu yang sedang dicoba digarap ya. Walaupun ini nanti ada lagi next edisi berikut untuk penyempurnaan. Ya, rencananya kesempatan kali ini kan Pak, kita akan mulai indenkan dan juga ada beberapa tiket konser Maherjan untuk mereka yang beruntung, Pak. Oh, jadi sudah diindenkan, Bu. Jadi gini, kita itu ingin nyaingi mobil sebenarnya. Saya tuh panas gitu ya. Mobil yang harganya 130 juta, 150 juta, orang tuh inden sampai 6 bulan. Quran seberapa? 100 ribu ya? 80. Oh, murah banget. Nah, Quran yang udah 80 ribu nggak mau inden kan aneh gitu loh. Saya teh panas gitu loh. Ya kan? Di diskon deh. Jadi gini, kebayang nggak? Saya kalau lihat pameran mobil kayak pameran kemarin di Jakarta, itu yang inden, padahal harga mobil tuh ada yang 200 juta, 400 juta, 110 juta. Orang inden tuh antri, Bu. Quran kita lihat. Harganya ada 80 juta ya Quran. Nah, berapa yang inden? Nah kan gitu ya, yang inden. Karena inden itu ada kenikmatan tersendiri. Nikmat nunggu. Abdi datos pesen insyaallah. Nunggu gitu kan. Oh, jadi sudah bisa inden ya? Sudah, Pak. Dengan diskon 20%. Ya. Jadi cuma 64.000. Tong di diskonnya. Udah mah inden atuh murah-murah tinggal idam ya teu naon lah kumaha idam beda. Nah, karena tugas saya mah menulis ya gitu. Nah, jadi mari kita lihat orang inden motor, inden mobil,
yang harganya puluhan juta, ratusan juta. Nah, kita mah inden Al-Quran. Kan keren, aku udah inden saya salosin Quran. Nah, kan keren kan? Tapi kan bukan hanya minggu ini aja ya? Bukan, Ustaz. Minggu sampai terbit Al-Quran ini. Tiap hari juga ada di kantor Percikan Iman dan KII. Oh, di KII ada. Di Taman Citarum. Taman Citarum juga ada. Sama di Jalan Biduri nomor. Jalan Biduri ya. Cihamplas juga ada kayaknya. Cihamplas, oke. Nanti dikoordinasikan ya. Baik. Gitu. Ya kita ingin lihat aja. Saya ingin mengalahkan mobil terbaru yang inden katanya. Ya. Pengen lihat Quran tuh kayak apa inden. Ya. Kang Idan? Saya pertanyaan saja. Ya, pertanyaan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, sehubungan dengan musim kemarau yang cukup panjang, sebuah yayasan pendidikan bermaksud mengajak siswa-siswinya untuk melaksanakan sholat istisqa. Ternyata semalam sebelum sholat istisqa turun hujan sangat besar. Esoknya guru-guru agama di yayasan tersebut berbeda pendapat antara tetap melaksanakan sholat istisqa sesuai jadwal yang direncanakan atau membatalkan karena hujan sudah turun. Sebenarnya yang benar menurut Islam syarat fungsi dan tata cara istisqa itu bagaimana, Ustaz? Apakah hujan menjadi penggugur tidak jadinya istisqa? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi memang kalau anak-anak berniat ku Allah langsung dikabulkan. Anak-anak. Kalau para pejabat istisqa tidak dikabulkan. Enggak, canda. Just kidding ya, itu canda aja. Jadi gini, sebenarnya istisqa itu sholat yang kategorinya sunnah. Sunnah. Dan istisqa itu dilakukan ketika kita betul-betul merasakan sebuah kebutuhan betapa hujan itu tidak kunjung datang. Akhirnya memutuskan untuk sholat istisqa. Nah, kalau ternyata kita merencanakan besok sholat istisqa jam 7 di lapangan, gazebo. Ternyata malam nanti hujan agung sampai gazebo banjir. Jadi sampai gazebo banjir. Pertanyaannya, ini istisqa masih dilanjutkan apa tidak? Ya, sebenarnya eta mah kumaha kebijakan panitia. Iya, kumaha panitia. Kalaupun hujan turun, istisqa tetap dilakukan, terus apanya yang salah? Enggak masalah, gitu. Ya, kayak gini deh. Si X sakit, mau nengok gitu. Nengok. Ujuk-ujuk kata saya bilang, engke saya mah tos MPI ek nengok. Geus cager tuker golf cenah. Ya kan? Oh, udah sehat tuh keur badminton tuh. Ya jeung urang. Itu mah kebijakan saya. Mau dilanjutkan nengok boleh, tidak juga enggak apa. Oh, geus sehat. Oh, badminton tuh. Ya udah tuh. Kayak mun geus geuring deui ya. Gitu. Nanti aja kalau udah sakit lagi gitu. Tapi gini, biarin dan niat aku mau nengok dia sakit, datang le gitu. Non aku teh denger kamu sakit, orang geus sehat. Pelatih eleh badminton aku orang, gitu kan. Ya udah, saya dapat pahala tidak? Dapat. Nah itu kembali untuk kasus yang tadi itu bukan ke hukum, kepada pertimbangan kita aja. Kalaupun tidak lanjut istisqonya nggak masalah juga. Kan sunnah. Anak-anak, maafin ibu ya, istisqa nggak jadi. Kan itu sekolah ya. Kan, karena kalian tahu kan, tadi malam terjadi hujan. Ya, apa kata anak-anak? Yes, batal istisqa, batal. Kan, nah jadi itu mah mau dilanjutkan istisqa sebagai proses pendidikan kalau di sekolah boleh. Tidak juga nggak apa-apa. Jadi kaitannya tidak dengan hukum, dengan kebijakan saja. Tapi prinsipnya, kalau kita sudah berniat baik, kita boleh terus melanjutkan kebaikan itu. Ya, seperti yang tadi saya katakan, nengok orang sakit, walaupun sudah sembuh, tetap saya nengok, niatnya nengok orang sakit. Tetap saya dapat pahala dari menengok sakit itu. Begitu juga istisqa. Ya, kalau istikharah gimana?
Istikharah. Ya Allah, terima jangan. Kayak istikharah besok. Maghrib teh datang keluarga besar, laki-laki teh besar. Udah gitu teh. Ternyata bukan hanya melamar, langsung untuk apa melamar-lamar? Sok nikahkeun ayeuna teh berlian mah geus bawa. Nah, kan gitu. Sertifikat rumah ke mas kawin tos aya, naon deui? Ya ibu teh mikir lebar oge nya. Sertifikat rumahnya udah dibawa, berlian ya seperangkat dibawa, akhirnya teh langsung ya udahlah terima aja lah gitu. Udah nikah gini, ya Allah kumaha istikharah nanya gitu. Boleh dilanjut nggak? Teu kudu istikharah kan sudah dijalani kalau itu mah ya kan gitu. Udahlah lanjut ya, contohnya terlalu ekstrim sih. Baik. Terlalu ekstrim karena apa? Cek teteh. Ada gitu yang kayak gitu datang lamar terus ngasih rumah ya berlian, mimpi kali. Ada teteh-teteh yang mata nate jika keheul gitu cenah. Jadi kayak gini, ngalamun hari gini. Gitu. Saya tahu dari cara Anda menatap tuh ada sebuah penistaan gitu kan. Mata teh. Baik Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya karena terkait dengan ibadah haji, Pak Am kemarin sempat mendengar beberapa orang berdiskusi, kemudian dari pembicaraan ini timbul debat diakibatkan oleh masalah hukum naik haji. Satu pihak bersikukuh naik haji wajib. Naik ibadah haji. Oh iya. Nanya. Naik haji mah berateun si Pak Hajina. Salah yang berkenaan nulis. Hukum ibadah haji mereka. Ya. Dan naik haji mah atuh. Saya nggak mau dinaiki. Gitu. Tapi ketang saheula nu naikinya. Iya gitu. Ya Kang Idam terus. Ya. Satu pihak bersikukuh ibadah haji wajib, satu pihak bersikukuh ibadah haji sunnah muakkad. Pihak yang menganggap ibadah haji sunnah muakkad karena ada unsur jika mampu. Namun satu pihak lagi bersikukuh wajib karena ini termasuk rukun Islam. Jadi di antara kedua orang ini mana yang lebih benar ya, Pak Am? Yang lebih benar yang disabdakan Rasul. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Salah satunya adalah ibadah haji. Kalau disebut 5 pilar berarti wajib. Jadi di antara dua yang berbeda paham ini mana yang benar? Yang paling benar yang disabdakan Rasul, bahwa rukun Islam itu adalah rukun Islam itu salah satunya adalah haji. Jadi ayat yang mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata-kata istata'a ilaihi kalau mampu itu menunjukkan bahwa haji itu memang logikanya harus ada kemampuan. Tapi jangan salah, haji itu kan ditentukan oleh 2 hal, nisab dan nasib. Nisab itu kemampuan yang terukur secara matematik. Nisab tuh, predictable, reasonable, itu namanya nisab. Bisa diukur secara matematik, dihitung. Kalau misalnya Kang Idam per bulan bisa nabung, nggak usah terlalu besar Kang Idam, 5 juta aja. 5 juta teh uang sisa nu tinggal loler gitu dikumpulkan, tabungkan. Jadi eta mah uang tiis ya kan, tiis juga goyobod ya kan? Amin. Amin ya benar harus amin gitu kan. Kang Idam tuh per bulan bisa nabung 5 juta. Terus saya bilang, "Dam, kapan mau daftar haji?" Sekarang mah pertanyaannya bukan kapan berangkat haji. Karena nunggunya 5 sampai 12 tahun ya. 5 sampai 12 tahun. Malaysia itu 30 tahun. Iya, Malaysia itu 30 tahun. Kabayang teh di Malaysia mun daftar usia 60. Dapat panggilan 80, udah di alam barzah tuh orang. Jangan tertawa terlalu dalam. Dalam hitungan saya, 5 tahun ke depan di Kalimantan dan Sulawesi 30 tahun. Sekarang kan 12 tahun mereka. Jawa Barat kan 5 sampai 7 tahun, Jawa Barat. Bekasi udah 7 tahun. Dalam hitungan saya, ya, dengan persentase dan seterusnya saya udah ngitung sama teman-teman, 5 tahun ke depan, Jawa Barat nunggunya bisa 15 tahun. Bahkan 20 tahun. Ya. Iya, serius loh, Bu. Nah, ya, haji itu oleh nisab dan saya bilang, Kang Idam kapan?
daftar haji, doakanlah tahun depan. Kenapa dia bilang tahun depan? Kan per bulan 5 juta, ya enggak? 10 bulan 50 juta. Jadi untuk 2 orang udah bisa daftar suami istri dapat nomor seat kuota untuk haji reguler. Jadi kalau saya bilang, Kang Idam kapan? Tahun depan. Dia bilang tahun depan karena dia bisa nabung per bulan 5 juta. Coba hitung, bagaimana kalau dia nabungnya per bulan 100.000? Bisa dihitung tidak? Sabaraha, sok tahun sabaraha. Tahun sabaraha hitung. Ya. Lan? 6 tahun ke depan? Enggak, Kang Idam teh per bulan nabungna 100.000. Untuk mencapai 50 juta berapa tahun? Lan? Lan? 10 tahun? 10 tahun. Ya. Yang benar gitu teh. Lan? 30 tahunan kan? Ya, 35 tahun. Jadi bisa dihitung tidak? Nah, itu nisab namanya. Nisab itu sesuatu yang predictable, bisa diprediksi, reasonable, bisa dihitung secara rasional. Nah, itu nisab. Tapi dengar ya, haji tidak cukup nisab, tapi butuh nasib. Takdir Allah di situ. Ada orang yang nisabnya lemah, tapi kalau nasibnya kuat, dia bisa pergi. Ada orang yang nisabnya kuat, nisabnya kuat, nasibnya lemah, dia tidak akan bisa pergi. Jadi orang berhaji itu karena Allah memberikan nasib kepada dia. Anda kira orang yang berhaji selalu orang yang penghasilannya di atas rata-rata? Enggak. Ada salah satu jamaah haji percikan iman ngobrol sama saya gini, Pak Am, saya mah gak pernah mimpi bisa berangkat haji. Abdi mah tukang ngored. Tahu tukang ngored, Bu? Yang gak ngerti bahasa Indonesia. Tukang ngored itu orang yang kerjaannya ngebersihin rumput, nyabut rumput gitu kan. Dia bilang gini, Pak Am, saya teh punya majikan. Waktu saya masih muda saya udah kerja tukang ngored, tukang ngebersihin kebun dia. Nah, majikan saya teh punya anak. Ketika kecil teh sering saya gendong-gendong. Sering main bola sama saya, namanya juga anak kecil, main sasapedahan. Anak majikan saya teh sekarang udah sukses, Pak. Di Jakarta teh udah jadi pengusaha. Tiba-tiba teh saya teh didatangi udah gitu teh pas lebaran teh cenah ngomong ya, Mang, kahajinya ku abdi diangkatkeun. Mang, kahajinya biar sama saya diberangkatkan. Gitu. Ujug-ujug saya teh diminta KTP segala macam aja gitu. Bapak mah cenah terang-terang teh kedah bimbingan dipercikan iman. Kusi encep teh cenah da dipiwarang kepercikan iman begitu. Coba ya. Akhirnya ke saya teh manggil Cep Ustad. Cep Ustad damang gitu ya. Tapi sampai sekarang yang manggil Cep Ustad mah banyak, tapi Jang Ustad mah teh aya sih. Gini, Bu. Dia bilang, "Coba apa gitu?" Dia bilang, "Saya tukang bersihin kebun, kok bisa pergi? PNS aja belum tentu." Jadi dia ayah PNS Nusan Angkat. Gitu. Nah, ini apa? PNS mah jelas pangkatnya, jelas gajinya, pasti. Iya, dia bilang, ya, Ustadz cenah abdi mah tukang ngored. Mata kresep di teh bersih begitu. Kan gitu. Senal saya di lapangan. Wios Bapak. Wios gitu. Akhirnya gini, pamit itu mah tas abdi dia bersih. Kan gitu. Saya ingin katakan di sini apa? Itu dia nisabnya lemah. Yang kuat apa? Nasib. Makanya semua yang hadir di sini harus ingin berangkat haji. Pengen. Urusan bisa berangkat atau tidak, tunggu nasib dari Allah, takdir dari Allah. Gitu. Ada orang yang sudah pegang paspor haji, visanya udah keluar, nggak bisa pergi. Ketika antri, kalau haji reguler itu kan suka di karantina dulu di Bekasi ya, 1 malam.
Nah, udah gitu teh kan dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu tuh mau naik mobil bis teh antri. Bis 1, bis 2 gitu kan. Nah, dia teh lagi nunggu bis, tiba-tiba Pak Am cenah saya teh pusing, gelap, tak sadarkan diri. Saya baru sadar-sadar setelah jamaah haji teh pulang lagi. Serius saya. Jadi tahun 95 ada jemaah, waktu itu 95 Percikan Iman belum punya bimbingan. Saya masih membimbing di tempat orang lain. Belum punya kalau tahun 95 itu, kita belum punya. Dia cerita bahwa tahun 95 dia baru bisa berangkat, itu pas di pesawat tuh nangis aja gini aja. Terus dia cerita, Pak Am sebenarnya saya tahun 90 itu sudah di Pondok Gede, dulu mah masih di Pondok Gede. Tahun 90 saya sudah di Pondok Gede. Mau naik bis, saya tiba-tiba tak sadarkan diri. Sadar-sadar saya udah di rumah sakit itu, ternyata jamaah haji itu udah parulang. Artinya jam hajinya itu udah beres gitu loh. Sebagian yang kloter-kloter awal itu udah pulang. Jadi dia komanya itu hampir sebulanan gitu. Udah disangka nama udah bakal meninggal. Tapi coba lihat, dia nisabnya waktu itu tahun 90 ada, tapi nasibnya belum. Baru tahun 95, 5 tahun kemudian, nisab dan nasibnya ada. Jadi dengan demikian rekan-rekan, kalau kita ini bicara haji, harus yakin haji itu wajib. Ya. Terus kalau ada orang yang manggil kita Bu Haji, Pak Haji, padahal kita belum, amin gitu. Bu Haji, tong ngaledek sia urang can haji. Jangan gitu. Maka ya. Bu Haji, amin gitu. Bu Haji, naon sia Bu Haji, can haji ya, tong ngaledek ka urang teh. Akan gitu. Jangan begitu. Tapi harus apa? Amin gitu. Pak Haji, amin gitu. Iraha gaple. Pak Haji, amin. Iraha gaple. Ya betul lah, bapak teh kieu. Hayu, tapi sabarahaan 5.000-an we nya. Nah, gitu. Jadi haji itu hukumnya wajib. Jadi nggak ada tuh judulnya sunnah muakkadah dari mana. Ya, kalau ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya nggak ada dalil sama sekali. Jadi kata-kata manistato'a ilaihi sabila untuk menunjukkan bahwa haji itu ya bersyarat wajib ketika seluruh kemampuan itu hukumnya tetap wajib gitu loh. Tapi bersyarat ketika seluruh perangkatnya itu mendukung jadi wajib. Ya. Tetapi ketika pendukungnya tidak ada tetap wajib, hanya gugur kewajiban itu. Itu namanya takhfifu isqatin. Allah ringankan beban kita dengan mencabut hukum itu dikarenakan ketidakmampuan kita. Sebenarnya bukan hanya haji, sholat juga kan, sholat wajib tuh kudu berdiri. Sholli qa'iman, sholat wajiblah sambil berdiri. Fa'ilam tastati, kalau tidak ada istito'ah, kalau tidak ada kemampuan, faqa'idan, duduk kamu. Fa'ilam tastati, kalau tidak ada istito'ah, tidak ada kemampuan, fa'ala janbin, berbaring. Berbaring tidak ada kemampuan, dibimbing ya dengan isyarat itu. Jadi yang bacanya kita Allahu Akbar, wajah tu wajhiyah kita, itu namanya dengan isyarat tuh bisa kita yang membacakan, dia diam. Dengan isyarat sudah tidak bisa, disolatkan saja. Dan dikuburkan. Gitu. Itu apa? Yang koma dia tidak kena kewajiban. Maaf, yang koma, yang hilang ingatan, itu tidak kena kewajiban. Jadi kalau Anda punya orang tua yang sudah pikun ya gitu. Jam sakieu teh, Neng, antar mama bade naon mah? Hayang salat asar. Mama ieu mah tabuh salapan gitu. Bae hayang asar mama. Cepet Neng. Mama hayang asar. Tos ajak wudu. Koma teh si ibu teh salat asar. Bae antar. Begitu jam 11 teh kieu, Neng, hayang subuh. Mama,
Iya mah tos bade lohor. Cek mama subuh. Waduh. Subuh. Jeung nanya, "Neng, kunut entong?" Tong seserian gitu, teh aya nu kitu teh. Terus iya itu tuh orang yang gitu udah nggak kena kewajiban. Ada gini, "Pak Am, ibu saya teh kumahanya sholatnya sama umanena," gitu. Mun kerajin gerak kabayang tuh ya jam 8 tuh sayang lohor gitu. Jadi gitu. Yang paling lucu ini cenah Pak Am, bangun dia tanya jam 3. Mama sahur cenah gitu. Sahur. Begitu adzan subuh, alhamdulillah geus magrib. Jam 3 teh hayang sahur cenah, mama hayang sahur. Oh nya sahur, cenah sahur. Begitu adzan subuh teh, korecat alhamdulillah geus magrib. Mana kolak cenah. Kebayang itu. Bingung kan kudu nyiapin kolak. Gitu. Mama, ieu mah da namanya subuh, poek cenah geus magrib. Kolak mana? Udah memang cenah bukana es teh manisnya. Budak teh cenah keur puasa mah kudu kolak gitu. Bu, sayang denger ya bahwa manusia itu rontok dengan waktu. Makanya saya bangga sekali ibu-ibu di sini ya. Alhamdulillah masih bisa menyimak. Bahkan ibu gumujengnya kalau saya bikin humor teh ibu teh ketawa. Itu kan butuh kecerdasan. Iya, saya kadang-kadang ya terkagum-kagum gitu. Ibu teh saya suka lupa 82. Saya kalau bikin humor beliau tuh ketawa. Bahkan Anda masuk terlambat tuh yang muda-muda. Ibu mah udah ketawa, yang lain mah baru udah 7 menit baru. Kan cerdasan ibu atuh. Usia 82 tahun. Ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya ibu usia 82, ibu 70-an, terus 74. Ya 74. 70-an, 82. Anu 50 tong dianggap. Kan? Gitu. Itu masih bisa menyimak yang saya ceritakan ya. Oh, itu dahsyat. Ada yang 82 teh gitu terus. Mama hayang lohor jam sakieu teh. Ibu mah masih bisa tiasa nyatet. Nyatet. Gitu. Bahkan ke sebelah teh. Apa? Gitu. Iya. Subhanallah. Ya, itu namanya kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umruhu, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, amal baiknya pun panjang. Itu sebaik-baik manusia, umurnya panjang, kebaikannya panjang. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia mantola umruhu, umurna panjang dan keburukannya panjang. Jadi makin tua teh makin maksiat. Ya gitu. Nah, jadi balik ke yang tadi bahwa tadi ya apa? Diskusi. Orang yang sudah tadi kan yang pingsan, yang apa nggak usah sholat. Ada yang koma sebulan, udah nggak usah sholat. Begitu sadar semua, nyadar betul, udah tune in lagi, baru mama sekarang udah lohor, mama sholat gitu. Jangan gini, mama teh sebulan nggak sholat 5 kali 30. Jadi mama kudu sholat 150 pingsan deui sih. Lebih lama tinu kamari, dah kaget atuh kudu sholat 150 kali. Pingsan deui dia. Jadi yang waktu tidak sholatnya tidak perlu gitu ya. Ya Kang Idam, next. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pekerja swasta yang dikontrak yang diminta untuk membantu mendampingi masyarakat di sebuah kecamatan dalam menyalurkan dana pemerintah kepada masyarakat. Dana sebesar 700 jutaan yang rencananya akan dibangun kegiatan sarana prasarana.
Saya mendapatkan gaji sebulan 700.000 dan saya telah diiming-imingi akan mendapatkan uang tambahan perolehan dari keuntungan sekian persen dari kegiatan tersebut. Yang saya tanyakan, apakah keuntungan tanda kutip ini boleh saya ambil? Kalau tidak, bagaimana saya menolaknya? Bolehkah saya ambil kemudian saya sedekahkan? Terima kasih jawabannya Ustaz. Semuanya tanda kutip Ustaz karena terkait dengan uang tambahan, keuntungan dan persentase. Ya, begini sebenarnya, selama itu di wilayah logis, artinya Anda bekerja. Jadi Anda bekerja begitu ya. Anda dapat uang tambahan, Anda dapat uang gaji pokok. Sekali lagi, selama di wilayah Anda bekerja, itu tidak ada masalah. Ya. Misalnya gini, kamu kerjakan ini, ya. Kalau udah beres, gaji kamu per bulan 50.000 misalnya. Begitu beres, dia ngasih lagi. Karena kamu kerjanya bagus, saya kasih selain 50.000, saya kasih juga 20.000. Itu nggak masalah. Karena orang melihat cara kerja kita yang bagus, gitu. Yang saya pahami gitu bukan? Ya, atau jadi tanda kutipnya keuntungan itu di luar dari hak dia, tapi diambil dari dana pemerintah yang ada tanda kutip, dia disebutnya tanda kutip gitu. Semacam penyelewengan. Ya udah jawaban gitu. Saya tanda kutip atau hari itu. Ya, oke. Karena ini kurang jelas, saya kasih rumus sederhana saja. Istafti qalbaka, tanya aja hatimu. Dah aja gitu. Jadi pernah ada orang yang, ya Rasulullah gini. Rasul teh ada ya teh kumaha. Udah gini aja, istafti qalbaka, tanya hatimu. Hatimu bisa membedakan mana wilayah yang benar, mana wilayah yang enggak benar. Gitu. Nah, kalau misalnya ada wilayah yang Anda tidak bisa tolak, lalu akhirnya Anda gunakan untuk sesuatu yang lebih baik, juga nggak masalah. Ada orang yang dia nggak mau dapat amplop di luar kerja keras dia gitu loh. Tapi tiba-tiba semua teman-temannya itu dapat, ya. Kalau dia kembaliin, dia tahu itu diambil oleh orang yang memberinya. Misalnya Kang Idam teh koordinator, ya. Semua dikasih, kita berempat dikasih. Kalau saya bilang Kang Idam, udahlah saya mau akan terima ke Kang Idam, kan dia Kang Idam teh alhamdulillah akan saya tahu persis misalnya nggak akan dibalikin ke bosnya anggarannya, karena itu anggaran udah keluar kan. Nah, kalau Anda tahu begitu tapi Anda juga ragu, terima tapi tidak dinikmati oleh Anda, ya. Berikan kalau zaman dulu tuh ke Baitul Mal. Kalau sekarang kan pengelola zakat, atau ibu lihat ada orang yang ini mah perlu dibantu dah. Gitu. Bukan berarti kita memberikan uang haram ke dia, tapi artinya apa? Daripada uang itu dikembalikan kepada yang bersangkutan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, mendingan saya berikan ke yang memang akan lebih maslahat gitu. Nah, itu namanya ad-daruratu tubihul mahdhurah. Sesuatu yang terjadi karena sebuah situasi-situasi tertentu yang tidak bisa kita tolak. Memang kultur di Indonesia kan sangat buruk urusan yang begitu. Ya. Kalau nggak salah saya pernah cerita ya, dulu 15 tahun, 20 tahun lalu lah. Alhamdulillah saya oleh Allah tuh dikasih kesempatan ngurus haji itu sejak usia saya 24. Lagi lucu-lucunya lah gitu. Tong sirik atau bu biasa. Kabayang tuh usia saya 24 lagi lucu-lucu. Oh, dulu mah seminggu 3 kali fitness, Bu. Six pack lah gitu. Dari muda rajin olahraga, seneng saya tuh, bela diri kan gitu. Usia 24 ya. Sampai sekarang usia saya sudah kepala 4, 20 tahun lebih saya ngurus haji. Saya ingat zaman dulu tuh orang Arab kalau ngerjain apa, kita kasih uang, marah dia. Dia merasa terhina. Enggak usah, dia bilang. Haram, akhi, haram, enggak boleh. Saya dibayar oleh raja. Maksudnya, saya digaji oleh pemerintah. Saya bekerja ini untuk melayani Anda. Anda enggak boleh ngasih ke saya, gitu. Dulu orang Arab begitu. Nah, tapi dengan perjalanan waktu orang Arab ge jalmi sanes
Ucing, ya kan? Ucing maka sodorin $100. Ah, ngalieu. Sodorin $200. Sodorin peda, peda gitu. Kita ucing, ya kan? Iya, ucing mah Bu, dikasih 100.000. Beliau 1 juta, 10 juta, ucing. Kasih peda, langsung. Ya, tak ucing. Nah, orang Arab juga manusia, bukan ucing. Gitu. Ya. Sekarang nih beda banget. Kalau udah berhadapan dengan orang Indonesia, leha-leha. Dia bilang ini, bakshishkan. Kamu mau ngasih tips berapa? Gitu. Bakshishkan. Dari gini nih, dari orang. Bakshishkan. Gitu. Dari jika nutun-nutun. Bakshishkan. Orang Indonesia itu nyimpan 200 real misalnya. 200 real itu kan 500.000 kerja ke. Dah. Gitu. Itu tuh dirusaknya oleh orang kita. Dia berani gitu kalau berhadapan dengan orang Indonesia. Orang Malaysia nggak berani dia. Karena orang Malaysia tidak pernah ngasih duit. Orang Singapura apalagi nggak pernah. Orang Brunei nggak mau dia. Orang Indonesia mah tahu karena budayanya ngasih duit gitu. Nih, Bapak Ibu kalau misalnya nyampe di bandara haji itu kan kita nggak tahu nanti pakai bis yang mana. Antri pokoknya mah. Ya. Bisa bis bagus, bisa bis jelek. Kalau orang Malaysia mah dapat bis jelek, no problemo. Dapat bis bagus, alhamdulillah. Nggak ada main duit. Makanya ke orang Malaysia mereka tidak pernah minta duit. Orang kita, pengen bagus, deketin. Jamaah saya pengen bis bagus, nih kasih 1.000 real. Ya, 1.000 real 2,5 juta. 1.000 real, dia hitung. 2 lembar kan 500 realan. Nanti kamu bisnya nomor 26, gitu. Kan mereka tahu nih. Langsung begitu grup saya teh dapat nomor 26. Bisnya bagus, terbaru. Maka mereka mah ke orang Indonesia suka gini. Saya punya bis bagus, kamu yang butuh tuh yang bagus, gitu. Ya. Kasih duit 1.000 real, bagus bisnya. Ya. Gitu. Jadi memang karena ini banyak tanda kutip, tahu nggak? Yang gini teh nular. Sehingga orang Arab di sana kalau menangani orang Indonesia main begitu. Kalau orang Malaysia nggak mau mereka. Brunei nggak mau. Kenapa? Karena orang Brunei, orang Malaysia nggak pernah main sogok gitu. Enggak. Makanya udah aja. Kontrak penginapan. Malaysia mah 20 tahun kontrak teh. Jadi tetap kalau ini udah kontrak Malaysia 20 tahun, cep aja udah. Indonesia mah 2 tahun gitu. Ya sekarang kan saya jadi pejabatnya 2 tahun kan dapat atuh. Ya, nanti idam ya dapat. Jadi lamun 5 tahun langsung kan karunya atuh nu sejen kumaha. Anda kira kalau kontrak saya nggak dapat komisi dari yang punya rumah? Dapat. Dapatlah, tipu kalau orang bilang nggak dapat. Sekarang Kang Idam punya rumah, punya apartemen. Saya ngontrak ke Kang Idam, sebut saja 1 juta real. Ya ngasih lah ke saya pasti. Gitu. Nah nanti apa? Berapa ngasihnya? Tahun depan saya bisa nego. Sok saya kontrak deh, tapi mahnya 100.000 real atau 150 lah. Jadi pokoknya ngeri lah Indonesia bener. Kasihan gitu bangsa kita masa depan. Karena memang yang lemah di kita itu pendidikan akhlak dan budi pekerti. Habis dulu sih materi budi pekerti dan akhlak itu dicabut, ditiadakan, dihilangkan. Sekarang ada wacana diadakan lagi setelah yang dibacok, yang dicekek, yang diperkosa, baru nyadar budi pekerti lagi. Dulu saya waktu SD, Bapak Ibu juga yang tahun 70-an SD-nya ada pelajaran budi pekerti kan? Dan budi pekerti itu kudu dipraktekkan. Kalau ketemu guru tidak unggul gitu disetrap.
Nah, aya nama nabrak oge, sorry Pak. Gitu. Masih mending sorry Pak, ceger. Oh, balai gatuh. Hayang teu eta ka guru ngomong balai gatuh cenah gitu. Bu, Pak, saya lihat di Jepang itu kan betapa modernnya, tapi dia sangat menghargai seniornya. Itu kalau dengan senior bungkuknya ya lebih bungkuk lagi, dengan guru lebih bungkuk lagi. Kan orang Jepang gitu. Padahal Anda tahu mereka bisa mabok dimanapun, ya. Tapi begitu bicara bahwa itu senior, hormat. Kenapa? Itu pelajaran budi pekerti. Nah di Indonesia, ya 10 apa 15 tahun yang lalu pelajaran budi pekerti ditiadakan. Apa yang terjadi? Ya itu. Guru tertabrak juga tidak minta maaf, malah gini, ya balik ke guru itu, ya kan? Nah ini udah parah di Indonesia itu. Makanya sekarang para penyelenggara negara ini harus introspeksi diri gitu. Terus sekarang yang namanya kebohongan kan sudah masif. Udah masif, bukan kebohongan individual, udah masif karena ada teknologi. Ya. Anda yakin gitu yang namanya ujian nasional itu 100% karena kehebatan anak-anak kita? Nah, ya mah nu jadi guru besok mana? Sok. Ya. Yakin nggak bahwa ujian nasional itu 100% kehebatan anak-anak kita? Ya, ada yang memang betul hebat, tapi persentasenya kecil. Tak seperti yang tercatat di koran, kelulusan SMA ini 100%, ini 100%, Jawa Barat sekian. Anu asli lulus, asli persentasenya kecil. Anu asli gitu loh. Dan kebanyakan mah dia diluluskan karena unsur-unsur kebohongan. Ya mungkin ini malah udah rahasia umum ya, ada saya denger gini teh dari guru atau dari kepala sekolah. Ya. Saya kepala sekolah, Kang Idam kepala sekolah, saling nitip. Saling nitip. Kang Idam, titiplah barudak ke ujian di Akang. Kata Kang Idam teh. Nah, eta barudak abdi ke di Akang atuh gitu. Kieu atur-atur. Maaf ya. Bisi ini teh sebuah tuduhan, dan ini mah obrolan dari para kepala sekolah. Kepala sekolahnya juga bingung. Ari nggak gitu, kebayang nggak kalau saya jadi kepala sekolah, terus ujian nasional yang lulusnya dikit, kebayang nggak mau dikemanakan reputasi saya, gitu. Akhirnya apa? Yaitu saling menitipkan, guru sama saling menitipkan, gitu. Jadi memang di negeri ini kebohongan telah dibangun secara masif, gitu. Kebayang nggak? Kalau dari SD saja kebohongan sudah dibangun, terus nanti kalau dia jadi orang besar di negeri ini kayak apa? Kalau dia jadi pengusaha, kalau dia jadi pejabat, kalau dia jadi karyawan, terus kayak apa? Jadi memang berat kita itu. Yang berat adalah apa? Harus direkonstruksi kembali bagaimana cara pendidikan di sekolah kita. Ya. Memang anak-anak kita tuh harus diukur kualitas intelektualnya, tetapi dengan alat ukur seperti apa? Apakah benar ujian nasional itu alat ukur yang paling hebat? Nah ini dievaluasi, harusnya ada kelapangan hati. Enggak, itu sebenarnya pertanyaan tadi hanya kasus kecil dari persoalan besar yang barusan saya katakan. Jadi yang tadi itu ya, persoalan kecil dari sekarang ini kan katanya harus ikut tender, ya enggak? Bener enggak? Nah, udah enggak ada tender yang asli. Emang Kang Idam masukin tender ke saya, tapi kan udah dicirian. Ya. Ini tender lewat internet segala macam. Tapi kan saya udah tahu sebagai pengambil keputusan mana yang harus saya ACC. Ya. Bahkan saya ngobrol dengan pengambil keputusan lagi umroh memberikan insafnya. Pak Am, itu teh suka ada uang tendang. Uang tendang teh gini. Misalnya ada proyek, ya kan? Kang Idam seperti dengan saya ini lawan, ya. Anda pengambil keputusan, kata Kang Idam tuh, saya bisa 150.000 per meter, ya kan gitu. Saya bilang, ya 125 kan gitu. Dengan spesifikasi yang sama. Akhirnya si orang itu teh menerima sodoran saya 125 dengan spesifikasi yang sama Kang Idam sampaikan 150. Padahal saya tuh udah ngobrol. Saya kasih uang tendangan ke Kang Idam. Dari proyek itu misalnya saya dapat 2 miliar.
saya kasih 100 juta, dah cicing. Gitu. Iya, jadi saya akan menang. Rival saya kan Kang Idam. Saya tuh udah ngobrol, tapi pura-pura nyante. Tapi itu tiluan teh udah tahu gitu. Saya teh daripada saya turunin harga abis-abisan, dia turunin harga abis-abisan. Jangan, nggak usah begitu. Gini aja deh. Saya 125, kamu 150. Pasti kamu kan mental nih. Guys, ku saya dikasih uang tendangan maksudnya. 100 juta, beres sok kayak kipas-kipas dengan 100 juta. Proyek diambil oleh saya. Tadi Indonesia gitu teh banyak sayang, banyak. Ya, catat itu. Ya. DC gitu. Sudah saya mah jadi tidak ada beban gitu ngomong teh gitu ya. Udah bukan pejabat, jadi bukan anggota DPR deh. Jadi enaknya jadi ustadz mah gitu, jadi nggak ada beban gitu ya. Nah, itu teh Bu, kebohongan-kebohongan itu teh masif gitu kan. Wah gitu, masif. Bukan ece-ece, udah masif lah gitu. Siapapun yang membantah omongan saya, dia sedang membukakan aibnya sendiri. Bohong Pak Aam nggak gitu, yang benar. So, misalnya di sini ada bohong nggak gitu, benar sok, buka asli. Enggak lah, gitu. Nah saya ingin katakan, bukan apa-apa, saya prihatin dengan negeri kita ini. Kebayang nggak bangsa kita seperti apa? Makanya kita ini bersyukur punya negeri yang sangat hebat. Hebat atau Bu? Ya, sumber daya alamnya luar biasa. Ada isu, kalau alam betul atau tidak, Hillary Clinton kan ke sini. Karena di Kalimantan, di Timika itu, kan sekarang emasnya banyak sekali. Bu, ditemukan ada emas yang berlebih lipat-lipat lagi dari yang sekarang ada. Iya, di Timika. Jadi ada satu wilayah itu emasnya berlipat-lipat dari yang sekarang, dahsyat itu. Di Sulawesi nikelnya segala macam. Gitu. Nah jadi tapi ada kabar gembira juga kemarin di acara seminar di bedah buku Dr. Adiaksa itu, Pak Hatta Rajasa mengatakan Indonesia nanti bukan menjual barang mentah, tapi menjual bahan jadi. Kalau kopi segelas berapa Bu? Satu gelas sacangkir 2000. Kalau di hotel yang bagus ya, itu yang namanya secangkir kopi bisa $70, $50. Sementara kopinya dari kita dijual begitu murahnya. Tapi begitu sudah jadi produk, sacangkir $53, $57, sacangkir. Jadi kita kan menjual kopinya, guluntungan kopi, murah banget. Ya, jika sampe atau kopi itu. Tapi begitu diproduksi, satu cangkir $50. Nah jadi memang yang menguntungkan itu kalau kita menjual yang sudah jadi. Jadi memang kita tidak akan pernah menjadi negara hebat, kita tidak akan pernah menjadi negara mulia di depan bangsa-bangsa kalau yang kita jual hanyalah barang mentah. Gitu. Nah pas saya jadi banyak ngomong kadi itu kadi, nggak apa-apa, kan Anda mah dengerin aja udahlah. Ya. Oke kita break dulu aja ya, kan. Baik, Ustaz.